Terus kalkulus pasti ada irisan dan hampir beririsan, maksudnya nggak jauh beda tentang dunia matematika. Cuma masalahnya posisi matematika diskrit diibaratkannya jalurnya yang mana, kalau aljabar jalurnya yang mana, kalau mata kuliah yang lain seperti kalkulus jalurnya yang mana, itu agak sedikit berbeda. Terus ini adalah konsep himpunan, ya, konsep himpunan. Di sini ada satu pernyataan, ya. Mahasiswa dalam kelas itu adalah prodi informatika pada semester 2. Buku-buku yang dijual di toko itu adalah terbitan dari Prof. Anu. Dari dua pernyataan ini, dua kalimat ini, poin di atas ini dapat diabstraksikan melalui konsep himpunan, ya. Itu udah jelas sekali kenapa disebut konsep himpunan, karena ini sudah menyatakan bahwa ada kumpulan mahasiswa prodi informatika pada semester 2. Itu kan himpunan himpunan mahasiswa semester 2, ya, di prodi informatika, ya. Terus buku-buku yang di toko itu adalah terbitan dari Prof. Anu. Jadi di salah satu toko itu buku-bukunya hanya terbitan dari Prof. Anu. Itu adalah himpunan-himpunan dari konsep dari abstraksi konsep dari himpunan, ya. Itu sudah jelas. Sebelum kita masuk, kita absensi dulu, tapi ada semua lah. Kita lanjutkan yang menyatakan himpunan, ya. Ini menyatakan himpunan, pertama menuliskan setiap anggota elemen himpunan di antara dua kurung kurawal. Misalnya himpunan dari A, ya, itu di dalamnya ada kucing, ada burung, ada ikan. Ini adalah kurung kurawal, ya. Jadi kalau yang ini, yang A ini himpunan apa? Kalau yang A ini. Muhammad Sofyan Hidayat ada? Ada, Pak. Kalau yang himpunan A ini himpunan apa? Muhammad Sofyan Hidayat. Sofyan. Himpunan Yang ini. jenisnya, Pak. Uh-uh. Kalau itunya mah golongan hewan kan, Pak? Iya, himpunan dari hewan, ya. Hewan. Betul sekali. Terus poin yang kedua adalah menuliskan sifat pada semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Misalkan B, ya, sama dengan X, ya, bla 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 bla, ya. Jadi B ini merupakan himpunan yang menyatakan hewan di kebun binatang. Nah, bisa saja penulisannya seperti ini, tapi yang secara baku, secara umum kebanyakan pakai yang ini nih, himpunan yang ini. Tapi ini untuk menuliskan sifat pada semua anggotanya, menuliskan sifat pada semua anggotanya secara umum. Oke. Di sini tentang teori himpunan, menurut saya ngambil dari Rinaldi Munir, ada dari Jong Jack Xiang, sama dari Liu, ya. Liu ini dari tahun 1985 atau tahun 1986. Mereka mengartikan bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda. Itu hampir sama, himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda. Ya. Iid Muiz Awaludin ada? Ada, Pak. Kalau menurut Iiz, contoh yang lain himpunan apa? Iiz, contoh yang lain himpunan. Misalkan alat tulis, Pak, ada pulpen, buku, ATK gitu, Pak, ada pulpen, buku, sama yang lainnya gitu deh. Ya, betul sekali. Himpunan dari ATK, ya, alat tulis kantor, ya. Betul sekali. Ini menurut Rinaldi Munir. Jadi objek yang terdapat dalam himpunan itu disebut elemen, bisa disebut unsur, atau bisa disebut anggota, ya. Jadi ketika dikatakan oleh I tadi
tentang himpunan dari ATK itu, himpunan A dari ATK itu di dalamnya itu ada ballpoint, ada pensil, ada buku. Nah, itu adalah kumpulan dari elemen, unsur, dan anggotanya pada ATK tersebut, ya. Jadi anggota himpunan tidak boleh sama, ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Tambahan dari teori-teori himpunan, ya, ini saya jelaskan kembali. Aduh, agak sedikit nge-lag, maaf ya. Mungkin saya dari pagi nih ngajar gini terus. Mungkin kalian sudah sarapan ya, sudah makan. Oke, ya kita lanjutkan teori himpunan. Yang saya jelaskan ini adalah teori-teorinya. Ya, saya perjelas kembali, ini adalah teori-teorinya, dan untuk studi kasusnya nanti di pertemuan selanjutnya ada studi kasusnya. Ya, tolong kalian perhatikan agar kalian ketika mengerjakan studi kasus paham nih teorinya seperti ini, contohnya seperti ini, dan mengerjakan studi kasusnya akan seperti ini. Jadi tolong diperhatikan. Teori himpunan yaitu himpunan itu kumpulan dari objek, ya, dan objeknya itu berupa elemen seperti tadi, ada apa? Ada anggota, ya, yang berbeda, ya. Ngelag. Jadi ketika kalian melihat simbol yang seperti ini, A kecil, ada seperti E, ada A besar, A kecil dibacanya, itu A kecil adalah elemen dari A. Sedangkan A besar adalah anggota dari A kecil adalah anggota dari A. Jadi ini adalah himpunan A, ya. Dan ini adalah himpunan, ya, himpunan. Ya. Aduh, ngelag ya. Maaf ya. Ngelag. Aduh, ngelag. Nah, kalau kalian melihat simbol yang seperti ini, ya, simbolnya A, ada tanda E yang dicoret seperti ini artinya A bukan elemen dari A. A kecil bukan elemen dari A. Jadi A kecil ini adalah elemen dan A besar ini adalah himpunannya. Himpunan dari A besar itu ada A kecil di dalamnya. Terus ada lagi. Nah, ada teori himpunan yang seperti ini, A sama dengan A1, A2, bla 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 sama sampai AN, ya. Terus ada lagi untuk dalam hal urutan dari penyebutan elemen tidak berpengaruh. Terus seberapa sering elemen yang sama disebutkan tidak berpengaruh, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kalian menemukan kalimat kesamaan himpunan, ya, jika kesamaan himpunan itu himpunan A dan B dikatakan sama hanya jika keduanya memiliki elemen yang tepat sama. Maksudnya seperti ini, ya, saya berikan contohnya. Ngelag. Oh, itu ada. Menurut pandangan kalian, antara himpunan A dan himpunan B ini benar atau salah? Ya, menurut pandangan kalian, benar atau salah? Alan, Agus Nawan, Alan. Kalau menurut Alan ini benar atau salah, Alan? Kalau menurut Alan, yang ini benar? Baik, jawabannya adalah benar. Ya, betul sekali, Alan. Jadi A sama dengan B, antara himpunan A sama dengan B. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat patokannya yang di sini. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang tepat sama. Elemennya di mana yang tepat samanya? Ada di sini, 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 ada di sini. Ya, seperti itu.
Betul sekali, Alan. Terus kalau yang ini Aep Saipuddin Zuhri, Aep, ada Aep. Nah, sepertinya los ini. Mita Carmila, Mita. Iya Pak, Oh, kok gandeng gitu ya? dia lagi di audit. Oh, jangan. Nantinya gandeng ya. Hendar Priyana. Pak. Hendar, kalau menurut Hendar ini kesamaan himpunan benar atau salah, Hendar? Salah, Pak. Salah. Iya. Kenapa bisa salah? Karena ini ada kuda nih. Yang di B ada kuda. Ada kuda, ada tupai. Iya, betul sekali. Yang ini adalah salah ya. Jadi kalau kalian ingin memahami contoh soal yang seperti ini, kalau saya contohnya, saya kadangkala memberikan contoh soal itu dibolak-balik ya. Contohnya, coba himpunan A dan himpunan B, menurut kesamaan himpunan mana di antara ini yang benar dan mana di antara ini yang salah ya. Mungkin jawabannya akan seperti itu, atau buatlah sebuah himpunan A sama dengan B. Nah, bisa seperti itu. Saya bisa membolak-balikan contoh soal kalau nanti di UTS sama UAS ya. Jadi kalian harus jeli ya masalah kesamaan himpunan ini. Terus, nah yang ini benar atau salah menurut kalian? Ya, kalau yang ini jawabannya adalah benar ya. Jawabannya yang ini adalah benar. Karena semua antara himpunan A dan himpunan B benar-benar ada kesamaan ya. Walaupun ada yang berbeda, yaitu di anjingnya ada 2 ya. Benar kalau yang ini. Walaupun di sini anjingnya ada 2. Sebab ini himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang tepat sama. Seperti itu ya. Ini adalah contoh bentuk dari teori himpunan dalam bentuk grafik ya, bentuk seperti ini. Dan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, teori himpunannya contohnya adalah himpunan mahasiswa prodi informatika ya. Jadi dalam suatu naungan atau di sini yang tadi sudah saya jelaskan, kumpulan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit 2C contohnya. Itu adalah himpunan-himpunan ya. Dan di dalam himpunan juga ada yang dimaksud dengan himpunan lagi. Ya, ada yang dimaksud dengan contoh-contoh himpunan. Di dalam contoh-contoh himpunan itu ada himpunan standar ya. Kalau himpunan standarnya seperti ini ya. Jadi saya berikan ini adalah contoh-contohnya plus teori-teorinya dulu sebelum kita masuk ke ranah studi kasus ya. Di sini ada bilangan cacah ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan real, bilangan rasional, dan untuk definisinya akan dibahas di kemudian hari ya, di kemudian waktu atau di pembahasan selanjutnya. Terus contoh-contoh lain dari himpunan ada yang namanya himpunan kosong ya. Kalau kalian menemukan simbol yang seperti ini dinamakan himpunan A, himpunan kosong ya. Terus kalau Anda menemukan seperti ini ya, ini ya bentuk seperti ini ada contoh-contoh dari himpunan
ya. Ketika kalian menemukan ini, bentuknya nanti pas studi kasus akan bentuknya contoh-contoh himpunannya seperti ini, ya. Tapi saya perjelas kembali, ini hanya sekedar teoritisnya saja dulu, ya. Terus contoh-contoh himpunan. Nah, ini contoh himpunan bilangan rasional Q, ya. Seperti ini. Saya agak lupa pelafalannya, ya. Pokoknya kalian lihat bentuknya seperti ini dan agak nge-lag ya. Jadi aduh, agak nge-lag ya. Hei, nge-lag. Tunggu ya, nge-lag ya. Ya. Kalau kalian melihat simbol yang seperti ini, ya, A, ada tanda C garis seperti ini, A adalah himpunan bagian dari B. Jadi ini adalah simbol himpunan bagian, ya. Tapi kalau kalian melihat atau tambahannya seperti ini, jika dan hanya jika setiap elemen dari A adalah juga elemen dari B, ya. Jadi himpunan bagian itu pengertiannya yang seperti ini. Ada himpunan apa? Contoh himpunan tadi yang sekarang ini himpunan bagian, ya. Contohnya adalah, nah, jadi saya perjelas kembali, himpunan bagian A adalah himpunan bagian dari B. A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap elemen dari A adalah juga elemen dari B. Nah, jadi ini ada elemen A, himpunan A, ini himpunan B. Apakah benar A adalah himpunan bagian dari B atau jika dan hanya jika setiap elemen dari A adalah juga elemen dari B? Alan? Alan? Ada Alan? Alan? Kalau menurut Alan, benar atau salah ini Alan? Yang ini Alan, benar atau salah? Jika dan jika setiap elemen dari A adalah juga elemen dari B. Salah atau benar Alan? Betul sekali Alan. Kenapa bisa betul? Kan ini kalian pahami rumusan yang ini, konsep yang ini ya. Pahami konsep di sini ada angka 3, ada di sini angka 9, ada. Jadi jika dan hanya jika setiap elemen dari A adalah juga elemen dari B. Nah, elemen dari A itu ada 3, ada 9, elemen dari B itu ada 9 dan 3. Ini kan sama. Himpunan bagian. Seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami. Kalian ada kelas lagi nggak setelah ini? Untuk kelas 2C udah, Pak. Oh gitu. Kalau yang lain ada kelas lagi nggak, Alan? Semester 3. Aduh, nge-lag kenapa ya? Aduh. Ya Pak, gimana Pak? Oh ya, nge-lag nih. Nge-lag. Cih. Nah,
Selain yang tadi di himpunan juga ada penyajian himpunan ya. Penyajian himpunan itu ada 4 poin, yaitu ada enumerasi ya, ada simbol baku, ada notasi pembentukan himpunan, ada diagram Venn ya. Untuk enumerasi ya. Nah, ini enumerasi itu penyajian himpunan enumerasi. Yang dimaksud enumerasi itu menuliskan semua anggota himpunan dalam kurung kurawal ya. Ini adalah kurung kurawal. Ingat kalau kurungnya berbeda, bukan kurung kurawal, walaupun isinya sama ya, isinya benar, saya anggap itu salah ya kalau nanti pas di UTS sama UAS ya. Menuliskan semua anggota himpunan dalam kurung kurawal anggota himpunan. Contohnya A, himpunan B. Jadi himpunan A 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 8, 10 ya. Itu adalah contoh dari enumerasi ya. Jadi enumerasi itu menuliskan semua anggota himpunannya dalam kurung kurawal. Terus penyajian himpunan simbol baku ya, menggunakan simbol tertentu yang telah disepakati untuk mendefinisikan himpunan tertentu pula. Nah, kalau simbol-simbol bakunya seperti P, N, Z, Q, R, C ya. Seperti P, himpunan bilangan bulat positif, ini simbol bakunya ya. Ketika saya memberikan sebuah soal pakai P, berarti otak kalian, logika kalian harus masuk bahwa ini saya berbicara tentang himpunan bilangan positif contohnya. Terus N, himpunan bilangan alami. Z, himpunan bilangan bulat. Q, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real. C, himpunan bilangan kompleks. Seperti itu. Terus penyajian himpunan dalam notasi pembentukan himpunan. Nah, ini yang tadi pas awal ada yang seperti ini nih. Ini maksudnya menggunakan pernyataan yang merupakan syarat bagi setiap anggota himpunan. Notasinya seperti ini. Maksudnya kurung X ya, X yang ini dibacanya di mana X di mana syarat yang harus dipenuhi anggota himpunan. Yang X ini adalah anggota himpunan ya. Ketika himpunannya lebih dari 1, maka dibutuhkan tanda koma ya, seperti itu. Pasti tunduh ya matematika siang-siang ya mah jeung teu konsen. Nah, tanyaan deui lah. Ngelegnya. Cika Anissa Hidayati ada Cika. Cika. Nindi Septiani. Hadir, Pak. Masih di ruangan ya Nindi? Iya, Pak. Udahlah, jangan Nindi mah gandeng. Dede Didin. Hadir, Pak. Oke, Dede Didin sudah cukup jelas tentang notasi pembentukan himpunan ini. Notasi pembentukan himpunan kurang jelas sih, Pak. Soalnya sinyalnya kurang kurang bagus. Soalnya putus-putus, Pak, gitu. Sama sih ya Bapak tadi ke waktu pagi terus rada kesiangan ke sini jaringannya bagus nih. Sekarang mulai jaringannya Oh ya, ke Pak. laptopnya juga agak lelet juga ini ke laptopnya juga. Atau mau di-share aja PPT-nya ke kalian? Ya, Pak, share aja di waktunya aja, Pak. Share, Ya, Pak. agak lelet ya. Share aja ya PPT-nya ya. Iya, Pak, siap. Daripada gak jelas ini suaranya. Tapi kalian nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Sok atulah.
Ini mau dijelaskan, masih dijelaskan dulu ya, dijelaskan dulu ya. Siapa tahu kalian masih bagus ini jaringannya. Saya masuk ke penasaran ini teh. Nge-lag bang, soalnya di sayanya nggak tahu nih di kalian apakah ini tampil nggak di kalian? Tampil Pak. Tampil, oke. Si gak tampil soalnya suaranya kadang kecil, kadang besar. Suara saya cukup jelas sekarang. Jelas suara saya? Halo? Lumayan Pak. Putus-putus. Jelas, Pak. Lumayan, Pak. Ada Putus-putus, Pak. Agak nge-lag, Pak. Lumayan, Pak. Aduh, sok bingung. Aduh, notasi yang ini notasi pembentukan himpunan ya. Contohnya A, X itu adalah himpunan X di mana X himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Berarti sama dengan ekuivalennya A sama dengan kurung kurawal 1,2,3,4. Yang ini sampai sini, yang ini jelas tidak? Yang ini jelas tidak yang ini? Jelas. Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan B sama dengan kurung kurawal X di mana X himpunan bilangan genap positif lebih kecil atau sama dengan 8. Jadi persamaannya adalah B 2,4,6,8 ya. Terus penyajian diagram Venn. Diagram Venn ini diperkenalkan oleh John Venn ya pada tahun 81. Jadi penyajian dalam diagram Venn itu berbentuk grafis yang dimana digambarkan sebagai lingkaran ya. Tiap himpunannya itu digambarkan sebagai lingkaran yang dimana di dalamnya memiliki kehimpunan semesta atau U yang digambarkan dengan segi 4. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah himpunan dari diagram Venn ya. Sekali lagi yang saya jelaskan ini adalah teoritisnya dan untuk masalah studi kasusnya nanti kita akan bahas ya. Untuk studi kasusnya di luring lah. Kalau studi kasus di daring asa kumaha sana teh. Nantilah di luring biar semuanya paham lah, semuanya jelas lah. Kalau teoritisnya kalian bisa review kembali, baca kembali. Ini adalah aturan tentang himpunan bagian ya, aturannya seperti ini. Ini untuk diagram Venn-nya ya. Jadi himpunan bagian itu diibaratkan ada himpunan A, himpunan B, himpunan C ya. Nah, yang A sama dengan B ekuivalen A himpunan bagian dari B, B atau himpunan B himpunan bagian dari A ya. Ini maksudnya seperti ini ya. Terus A himpunan bagian B atau B himpunan bagian dari C atau A sama dengan A himpunan bagian dari C kalau diagram Venn seperti ini ya. Ini ada himpunan A, B, C. Ini sekali cek saya mah cukup jelas lah. Ini kalau dalam segi rumusnya ini cukup jelas lah. Kalau menurut saya mah nggak tahu ya menurut kalian mah masuk ke ke kalian atau tidaknya. Habis suara. Terus ada yang namanya keanggotaan himpunan ya, keanggotaan himpunan. Untuk menyatakan keanggotaan dapat menggunakan simbol seperti ini ya. Anggota himpunan ya. Untuk menyatakan bukan keanggotaan himpunan maka dinyatakan seperti simbol yang ini. Jadi E yang dicoret ya. Contohnya keanggotaan himpunan ketika A himpunan A sama dengan 1 2 bla 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 4 himpunan dari A ya. Seperti ini contoh yang tadi
7 bukan himpunan dari A, himpunan keanggotaan dari A. Bisa saja seperti itu. Itu contoh-contohnya saja ya. Belum sampai ke studi kasus. Terus anggota himpunan dapat berupa himpunan lain. Contohnya adalah A 3,4,5 B 12, ini di kurung kurawal lagi 3,4,5 kurung tutup kurawal, terus 6 kurung tutup kurawal. A himpunan himpunan elemen anggota dari B. Nah, ini juga sama ya. Mau himpunan, mau anggota, mau unsur sama aja sih ya. Ini adalah penyajian yang tadi sudah dijelaskan penyajiannya seperti ini ya. Terus ada yang namanya kardinalitas ya. Jumlah anggota dari suatu himpunan, notasi N, A himpunan atau A kardinalitas ya. Jadi ketika X di mana X adalah bilangan prima lebih kecil dari 20. Ketika X sama dengan 8, Y sama dengan Y, di mana Y adalah bilangan real. Y sama dengan, saya lupa lagi nih simbol ini. Siapa tahu ada yang tahu ini simbol apa? Saya lupa lagi ya. Terus ada himpunan kosong, null set ya. Ini bentuknya, penulisannya seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah penulisannya saja ya, belum sampai ke ranah studi kasusnya. Terus ada operasi terhadap himpunan. Ada penggabungan union ya. A penggabungan B sama dengan X, di mana X himpunan A atau X sama dengan himpunan B ya. Contohnya adalah contohnya adalah ketika A sama dengan A, B, B sama dengan B, C, D. Kalau himpunan penggabungannya ngelag lagi. Nah, ini A penggabungan dengan B, maka jadinya A, B, C, D. Terus ada yang namanya intersection atau irisan. A irisan B ketika X, di mana X himpunan A, X himpunan B. Contohnya adalah untuk irisan. Ya, untuk irisan contohnya ketika himpunan A, B, himpunan B, C, D, maka ada irisan A irisan B, maka ada di B. Ini kenapa B jadikan irisan? Karena B ini dengan B ini sama. Jadi kalau dilihat pada diagram pen ya, irisannya itu ada di B biasanya. Seperti itu. Sampai sini dulu ya, saya share via grup aja, bagaimana? Ya Pak. Boleh Pak, boleh. Ya, sampai sini dulu, takutnya jam segini kalian udah ngedrop gitu. Nanti saya share via grup ya tentang yang ini. Silakan yang belum ngabsen dulu ya.